Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, petepang di sarang simkuring di channel Eva Farida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai contoh laporan kegiatan pengembangan diri dari bimbingan teknis ya. Nah, pemirsa sedena, ini merupakan contoh dari laporan yang saya bikin ya, yang saya buat untuk pengembangan diri. Biasanya kalau ASN atau PNS itu akan naik pangkat ya atau golongan. Salah satu kriteria yang harus ada itu yaitu laporan pengembangan diri ya. Di sini saya akan mencontohkan mengenai laporan pengembangan diri, bimbingan teknis, replikasi, dan diseminasi program bermutu jenjang SMP tahun 2022. Kebetulan saya bertugas di Kabupaten Bogor. Ini contoh laporannya, langsung saja ya. Yang pertama, kita akan membuat cover ya. Ini yang sederhana saja, berupa judul, kemudian bisa logo kabupaten ya, dan nama yang menyusun. Kemudian keterangannya, karena saya bertugas di SMP negeri ya, salah satu SMP negeri di Kabupaten Bogor, saya cantumkan juga sekolah dan alamatnya. Kemudian ini halaman keduanya itu adalah lembaran pengesahan ya, lembaran pengesahan. Ini ya. Di sini dicantumkan judul laporan ya. Laporannya kegiatan pengembangan diri, bimbingan teknis, replikasi, dan diseminasi program bermutu jenjang SMP tahun 2022 angkatan ke-1. Kemudian di sini ada nama ya, NIP, kemudian NUPTK, pangkat dan golongan, jabatan, kemudian unit kerja. Nah, di sini saya cantumkan ya, ini guru aja gitu ya, karena BIMTEK-nya ini umum ya. Kebetulan saya sebenarnya pengurus dari MGMP juga. Jadi sebenarnya ini BIMTEK untuk pengurus MGMP. Kemudian di sini tanda tangan kita nanti ya. Kemudian di sini ada kepala sekolah. Nah, kemudian ini isinya seperti ini. Jadi kalau untuk pengembangan diri ini struktur laporannya seperti ini ya. Judul laporannya laporan pengembangan diri tahun 2022. Ini judulnya bimbingan teknis, replikasi, dan diseminasi program bermutu jenjang SMP tahun 2022 angkatan 1. Ada bagian awal, ini sesuai dengan buku panduan ya. Ini bagian awal judul BIMTEK-nya ya, kemudian waktu pelaksanaan. Ini tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni 2022, tempat ya, cantumkan Horizon Premier, ini di puncak ya. Kemudian tujuannya, kegiatan bimbingan teknis, replikasi, dan diseminasi program bermutu jenjang SMP tahun 2022 angkatan 1 ini bertujuan agar peserta BIMTEK memahami kurikulum merdeka ya, karena kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ini peserta BIMTEK diharapkan paham ya. Kemudian lama waktu nih, karena kalau untuk kenaikan pangkat itu harus ada ini ya jamnya. Ini 32 jam, kemudian 3 hari ya. Surat tugasnya ada ya. Dan nanti di lampiran ya. Kemudian surat tugas dari kepala sekolah ya, penyelenggara BIMTEK-nya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kemudian nanti fotokopi sertifikat terlampir gitu ya. Nah, ini bagian kedua adalah bagian isi. Tujuannya apa sih gitu ya? Pengembangan diri ini, 1 ya, peserta BIMTEK memahami kurikulum merdeka dan implementasinya. 2, peserta BIMTEK memahami capaian pembelajaran. Peserta BIMTEK memahami modul ajar kurikulum merdeka. Peserta BIMTEK mampu mengembangkan diri di MGMP. Kemudian ini ya materi BIMTEK-nya.
Jadi kita uraikannya berupa tabel di sini. Ada nomor, materi, kemudian ada waktunya. Jadi jelasnya per materinya itu berapa jam pelajaran seperti itu ya. Jadi dijumlahkan menjadi 32 jam pelajaran. Biasanya untuk materi umum ini ya, kebijakan gitu ya, kebijakan dinas, kemudian kebijakan pemerintah. Ini materi inti nih, kurikulum merdeka, capaian pembelajaran, modul ajar, pengembangan diri ya. Itu materi intinya, kemudian yang terakhir biasanya hari ketiga itu ada RTL atau rencana tindak lanjut dan evaluasi. Nah, ini jumlahnya 32 jam. Karena itu poinnya 1 ya kalau 32 jam. Untuk kenaikan pangkat ya. Kemudian tindak lanjutnya. Nah, ini biasanya di BIMTEK itu kita akan diberikan format untuk mengisi rencana tindak lanjut. Jadi dari BIMTEK ini tidak hanya BIMTEK saja gitu ya, tetapi ada tindak lanjutnya yang harus dilaksanakan seperti itu ya. Di sini yang pertama itu lapor kepada atasan ya. Tanggalnya harus kita tentukan tanggal berapa. Terus buktinya ya, dukungan yang diperlukan gitu ya. Kemudian mempelajari kembali materi BIMTEK dan melengkapi hasil kerja pada BIMTEK. Tanggal berapa dijadwalkan? Di sini tanggal 7. Kemudian targetnya tersusunnya tujuan pembelajaran sesuai CP Kurikulum Merdeka. Dukungannya sharing pengetahuan dari teman peserta BIMTEK. Kemudian ada nomor 3 itu koordinasi dengan pengurus MGMP untuk persiapan diseminasi. Di sini tanggal 8 ya. Kemudian targetnya rencana diseminasi Repdis Kurikulum Merdeka ya. Jadi nanti kegiatannya apa gitu ya. Dokumen, file materi, kemudian PPT, pengawas dan pengurus MGMP nanti timnya ya. Persiapan bahan diseminasi ini ya. Perangkat atau bahan diseminasi di MGMP ini dukungan yang diperlukan laptop, LCD, pengurus MGMP. Kemudian pelaksanaan diseminasi di MGMP. Terlaksananya diseminasi di MGMP, laptop, LCD, pengurus MGMP. Menyusun laporan kegiatan diseminasi MGMP tanggal 23 sampai 25 Agustus. Laporan kegiatan diseminasi ya berbentuk laporan ya. Kemudian di sini ada dampaknya yang saya susun itu ya. Mungkin beda-beda ya, silakan ini tidak harus seperti saya karena tentu rekan-rekan diklat atau BIMTEK-nya berbeda ya. Ini hanya contoh saja. Jadi ya, setelah penulis mencoba menerapkan hasil BIMTEK ini, dampaknya sebagai berikut. Guru peserta BIMTEK mampu memahami kurikulum merdeka dan implementasinya. Guru peserta BIMTEK lebih memahami capaian pembelajaran. Guru peserta BIMTEK memahami modul ajar. Kemudian guru peserta BIMTEK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan diri di MGMP. Guru peserta BIMTEK dapat menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Kemudian penutupnya, kegiatan BIMTEK ini sangat penting bagi guru sebagai pengurus MGMP karena akan diterapkannya kurikulum merdeka dalam waktu dekat, sehingga guru yang sekaligus pengurus MGMP harus lebih memahami sehingga dapat mensosialisasikan kepada anggota secara tepat dan menyeluruh. Ini terlalu ini ya, kita coret aja, kita hapus. Ada 2. Ini kemudian bagian akhir ya. Bagian akhir itu ada ringkasan pelaksanaan BIMTEK. Jadi memang ini format yang sudah ada ya di buku 4 ya. Pengembangan diri seperti itu. Buku 3, buku 4 ya. Boleh komen silahkan. Di sini nama BIMTEK-nya apa atau nama diklat silahkan ya. Tempat kegiatannya di mana, jumlah jam, fasilitatornya siapa saja. Ya. Kemudian materinya apa saja. Materinya ini ya, kemudian nama penyelenggara, kemudian dampaknya yang tadi ya dari atas juga sudah ada, tinggal kita pindah-pindahkan saja ke ringkasannya. Jadi itu ya pemirsa sadayana, ini contoh dari laporan pengembangan diri. Ini strukturnya memang seperti ini gitu ya. Untuk bagi PNS yang mau naik pangkat harus ada laporan pengembangan diri gitu ya. Ini formatnya seperti ini. Jadi strukturnya seperti ini, ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup seperti itu. Bagian akhir ya. Jadi lengkap. Gitu ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Contoh laporan ini bagi yang
suka video saya, silakan di like, komen, sekarang di subscribe ya. Hatur nuhun. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.